Mas Maimun Hafiz Iya. ini bikin kaidah. Kata dia, as-sukut 'alan nasab wa adamu dzikri la yu'tabar fi ilmin nasab li anna sakita yahtamilu fi amrihi al-jahalatu au akhada 'anil jahili awil ikhtisaru. Ini maknanya begini, diam terhadap nasab dan tidak menyebut itu tidak bisa dijadikan patokan dalam ilmu nasab. Karena orang yang diam itu mungkin saja dia tidak tahu atau mengambil dari orang yang tidak tahu atau dia niatnya meringkes. Ini saya baru mendengar ini ada kaidah begini Mas Rifki. Berarti sebelumnya belum ada kaidah itu ya? Iya, kayaknya dibikin sendiri ini. Karena berarti itu bisa dipertanyakan ya, itu kaidah ya dari jelas. mana atau? Harusnya tadi Mas Mabdi Dikara sebagai apa namanya itu moderator ya yang dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta itu mempertanyakan ini kaidah dari mana gitu. Kata Mas Maimun, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketika dari tim narasumber Habib Ba'alwi menghadapi narasumber penentang nasab timnya Kiai Haji Imaduddin, mereka dari kalangan Habib Ba'alwi menghadirkan Habib Hanif Al-Attos, di situ juga menghadirkan Gus Wafi, Mas Rumail Abbas, termasuk Gus Maimun Nafis yang menjadi pembela nasab Ba'alwi kala itu. Beliau mengeluarkan Gus Maimun Nafis mengeluarkan sejumlah kaidah-kaidah yang dikatakan sebagai kaidah dalam ilmu nasab untuk menguatkan bangunan argumentasi yang disampaikan oleh Gus Maimun Nafis. Lantas atas kaidah tersebut ternyata dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan membuat video jawaban khusus terhadap para narasumber saat berdiskusi, narasumber dari kalangan Habib Ba'alwi sendiri dan muhibbinnya, pendukung-pendukung dari oknum nasab Habib Ba'alwi, di mana Kiai Haji Imaduddin sangat tidak setuju ternyata atas semua kaidah yang dipakai oleh Gus Maimun Nafis. Bahkan dikatakan oleh Kiai Imad, kaidah yang disampaikan oleh Gus Maimun Nafis yang dikatakan sebagai kaidah dalam ilmu nasab itu dicurigai oleh Kiai Imaduddin jangan-jangan membikin sendiri, ngarang-ngarang saja. Padahal sejauh yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin mengenai kaidah dalam ilmu nasab yang disampaikan oleh Gus Maimun Nafis itu tidak ditemukan. Artinya patut dicurigai, jangan-jangan ngarang sendiri. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin dalam video berikut ini. Kitab Ibnu Inabah halaman 340 itu persis sama ibaratnya Mas Maimun Nafis, bahwa jumlah ismiyah itu apabila ditulis dalam kitab nasab itu artinya hasr, hanya 3. Tadi Mas Maimun juga buktinya ada kitab yang lebih tua kemudian malah lebih sedikit daripada kitab lebih banyak daripada kitab sebelumnya. Itu saya katakan tadi, ada ulama nasab yang malas meneliti, dia hanya mengutip dari ulama nasab yang masa lalu seperti Ibnu Inabah ketika mencatat nama anak Ahmad bin Isa di abad 9, dia persis sama, hanya menyebutkan Muhammad dengan apa yang ditulis oleh kitab Tahdhibul Ansab di abad ke-5. Itu yang demikian itu namanya para penulis nasab karena dianggap ini tidak terlalu penting atau memang di luar jangkauannya, akhirnya dibiarkan, dia hanya mengutip kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ada lagi yang disebutkan oleh Mas Maimun Nafis, begini mengenai tadi kitab-kitab nasab jumlah ismiyah tapi kok berbeda-beda, ada 4, ada 3, ada 8. Disebutkan kan nama-namanya. Ini Mas Maimun Nafis.
kitab-kitab nasab dari Tahdhibul Ansab menyebut hanya 4, kemudian Al-Mazdi 8, namanya disebutin semua kan. Kemudian As-Sajalah Mubarakah menyebut 3. Ketika tidak disebutkan pun oleh kitab As-Sajalah Mubarakah, nama-nama yang 4 itu yang ada di Al-Mazdi itu disebutin. Jadi memang sosoknya ada gitu di abad ke-5. Tetapi Ubaid tidak begitu. Dia sudah tidak disebutkan di Sajalah Mubarakah, di Tahdhibul Ansab pun tidak ada, di kitab Al-Mazdi pun tidak ada, di Al-Muntaqilatut Talibiyah pun tidak ada, dalam kitab Al-Asili tidak ada, dalam Al-Fahri tidak ada, dalam As-Sabatul Musan tidak ada, dalam kitab Umdatut Talib tidak ada, di dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah tidak ada. Nah, ini bedanya itu dengan apa yang tadi dipermasalahkan oleh Mas Maimun Nafis. Apa-apa yang tidak disebutkan di dalam As-Sajalah Mubarakah, tapi disebutkan di dalam kitab Tahdhibul Ansab, ini membuktikan bahwa sosoknya pernah ada di abad ke-5, walaupun tidak disebutkan di abad ke-6. Tetapi, untuk Ubaidillah, sudah dia tidak disebutkan di Sajalah Mubarakah, sebelumnya pun tidak disebutkan, tidak ada. Abad ke-5 ada kitab 3 yang bisa diakses, yang berkaitan dengan kitab nama Ahmad bin Isa, sama sekali tidak ada nama Ubaid. Kemudian abad-abad setelahnya itu sampai abad 9, sampai abad itu diciptakan pada abad 9, tidak ada. Ini yang saya katakan yang disebutkan oleh Mas Maimun Nafis itu menguatkan saya sebenarnya. Kemudian bikin kaidah, Mas Rifki, ini Mas Maimun Nafis ini bikin kaidah. Kata dia, as-sukut 'alan nasab wa adamud dzikri la yu'tabar fi ilmin nasab li'anna sakita yahtamilu fi amrihi al-jahalatu au akhada 'anil jahili awil ikhtisaru. Ini maknanya begini, diam terhadap nasab dan tidak menyebut itu tidak bisa dijadikan patokan dalam ilmu nasab. Karena orang yang diam itu mungkin saja dia tidak tahu, atau mengambil dari orang yang tidak tahu, atau dia niatnya meringkes. Ini saya baru mendengar ini ada kaidah begini, Mas Rifki. Berarti sebelumnya belum ada kaidah itu ya? Iya, kayaknya dibikin sendiri ini. Karena berarti itu bisa dipertanyakan ya? Itu kaidah ya, dari jelas. mana atau? Harusnya tadi Mas Mabdi Dikara sebagai moderator ya, yang dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta itu mempertanyakan, ini kaidah dari mana gitu. Kata Mas Maimun, dari saya. Nah, diam terhadap nasab dan dia tidak menyebut itu tidak dapat dijadikan patokan dalam ilmu nasab, karena orang yang diam, penulis nasab misalnya, mungkin saja dia tidak tahu, atau mengambil dari orang yang tidak tahu, atau niat meringkas. Ini kaidah ini kita bisa uji juga secara metodologis ya. Orang diam terhadap nasab, tidak menyebutkan, dia tidak bisa dihitung dalam ilmu nasab. Apalagi yang menyebutkan. Ya. Orang menyebutkan nasab, ini anaknya 3. Ini harusnya yang dihitung kan. Tidak menyebut, tidak bisa jadi patokan. Tapi yang menyebut juga harus jadi patokan dong. Jadi yang menyebut itu yang harus jadi patokan. Tidak menyebut itu jangan jadikan patokan. Betul. Kalau maksudnya dia kan mungkin tidak menyebut nama Ubaidillah, jangan dijadikan patokan bahwa Ubaidillah tidak ada. Kan maksudnya begitu dia. Tetapi ibarat ini kurang sempurna. Karena orang yang diam itu mungkin saja dia tidak tahu. Ya betul, orang yang diam itu mungkin tidak tahu. Berarti kemudian, tidak tahu kan? Iya, berarti tidak tahu. Kalau tidak tahu ya udah, berarti tidak tahu itu bisa jadi karena memang tidak ada orang itu, makanya dia tidak tahu kan, karena memang objek ilmunya tidak ada, atau dia mengambil orang yang dari tidak tahu tentang sesuatu yang tidak ada itu, atau dia niat meringkas. Ini niat meringkas ini Mas Rumel pernah saya kuliahi gratis tentang ikhtisar ini. Apa makna mukhtasar dalam ilmu nasab? Mungkin Mas Maimun Nafis ini bisa bertanya pada Mas Rumel tuh. Ya, tentang bagaimana kuliah daripada Imaduddin Usman tentang kitab Mukhtasar. Kemudian seharusnya
yang dijadikan oleh Mas Maimun Nafis sebagai kaidah, ini kitab apa yang akan saya sebutkan jelas, kaidahnya jelas, ada di kitab jelas. Silahkan Mas Maimun Nafis buka kitab Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqhi karya Muhammad Sidqi halaman 205. As-sukut fi ma'radil hajati bayanun. As-sukut fi ma'radil hajati bayan. Diam ketika dibutuhkan itu menjelaskan sesuatu. Orang diam ketika dibutuhkan itu menjelaskan sesuatu. Apa sesuatu itu? Memang sesuatu itu tidak ada. Dia diam terhadap anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid. Itu adalah bayan. Menjelaskan bahwa Ubaid ini bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pakai kaidah lagi. La yalzamu min adamid dalili adamul madlul. Tidak mesti tidak adanya dalil itu tidak adanya madlul. Betul. Tetapi ada kaidah lagi Mas Maimun Nafis. Al ilmu bi'adamid dalili dalilun. Bahwa kalau kita sudah mengetahui tidak ada dalilnya, maka itu adalah petunjuk bi'adamil madlul. Bahwa madlulnya tidak ada. Saya sudah mencari. Betul-betul mencari nih. Betul-betul mencari. Adakah dalil tentang Ubaid? Tidak ada. Kita cari dalam kitab abad ke-4 Ta'ayat. Dalam kitab abad ke-5 Ta'ayat. Dalam kitab abad ke-6 Orono. Dalam kitab abad ke-7 Ghair Maujid. Dalam kitab abad ke-8 Nating. Dalam kitab abad ke-9 kitab Nasab. Pokoknya Wiswarawono pokoknya. Nah ini kita sudah mengetahui tidak adanya dalil. Berarti ini menunjukkan tidak adanya madlul. Memang tidak ada ini. Orang ahli nasab mengatakan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Tidak ada. Jadi kaidah la yalzamu min adamid dalil adamul madlul. Ini jangan dipakai. Yang dipakai al ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil madlul. Memang menurut saya sedapat mungkin idealnya harus mempertemukan kedua belah pihak, baik dari timnya Kiai Imaduddin atau dari oknum Habib Ba'alwi untuk duduk bareng berdiskusi mengenai nasab mereka Ba'alwi yang sedang ramai. Tapi kan sayangnya forum yang tersedia sejauh ini belum mampu nampaknya mewujudkan pertemuan dari kedua belah pihak. Maka setidaknya jawaban sanggahan komentar atas masing-masing dari kedua belah pihak hanya bergumuruh, aktif bertarung melewati dunia maya, sosial media, di YouTube, di TikTok, termasuk juga media-media sosial yang lain. Nah, itu saja teman-teman penjelasan komentar dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, mengomentari pendapat dalil yang dipakai oleh Gus Maimun Nafis yang merupakan pembela atau narasumber yang menjadi bagian dari narasumber klan Ba'alwi, Habib Ba'alwi yang berdiskusi tentang nasab di Robito Alawiyah kala itu. Nah, silakan kalau ada ingin disampaikan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.